Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cempaka Bunga Pertiwi dengan NIM 2009002, Elsa Asifa Fitriani dengan NIM 2006251, Indah Suci Permatasari dengan NIM 2004676, Silvi Karisma Putri dengan NIM 2000438, dan Siti Kuraini dengan NIM 2010136. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pubertas dan cara menjaga kesehatan alat reproduksi. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pembelajaran Biologi dan Bumi Antariksa dengan dosen pengampu Bapak Gulam Hamdu, MPD. Mari kita simak bersama materi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pubertas. Sebelum kita mengetahui apa itu yang namanya pubertas, mari kita perhatikan bersama gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut dapat kita ketahui masa peralihan dari mulai kita balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Pada usia 10-12 tahun, dikatakan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju ke dewasa. Nah, pada masa tersebut sering disebut sebagai masa pubertas. Masa pubertas ini terjadi pada laki-laki maupun pada perempuan. Lalu, apa sih yang dinamakan pubertas? Jadi, pubertas itu adalah sebuah perubahan fisik dan psikis serta mulai berkembangnya fungsi seksual baik bagi remaja perempuan maupun remaja laki-laki. Nah, pada masa pubertas ini biasanya pada anak perempuan itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Sedangkan pada anak laki-laki itu biasanya ditandai dengan mimpi basah. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang ciri pubertas. Nah, antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Maka dari itu, mari kita ketahui perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama kita akan mengetahui ciri-ciri pubertas dari perempuan. Pada perempuan, biasanya pada masa pubertas ini mereka itu akan mengalami yang namanya menstruasi. Hal ini menandakan bahwa produksi sel telur atau ovum dengan ditandai dengan terjadinya menstruasi. Nah, hal ini juga menandakan kematangan dari perempuan, di mana fungsi seksualnya juga berkembang dan menandakan dia itu siap untuk dibuahi atau untuk hamil. Nah, selain akan mengalami menstruasi, pubertas pada perempuan juga terlihat pada perubahan fisiknya, seperti tumbuhnya payudara, tumbuhnya rambut-rambut tipis di area-area tertentu seperti kemaluan dan ketiak. Nah, pinggul menjadi lebar, serta suara perempuan itu akan lebih nyaring daripada suara pada laki-laki. Nah, munculnya jerawat, lalu mudahnya berkeringat. Nah, pada usia ini biasanya mereka itu sudah mengenal akan tertarik kepada lawan jenis. Nah, lalu adanya perubahan emosi pada perempuan yang diakibatkan oleh hormon. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Nah, pubertas pada laki-laki itu biasanya mereka itu akan mengalami yang namanya mimpi basah. Nah, selain akan mengalami mimpi basah, pada laki-laki juga terlihat pada perubahan fisiknya, seperti tumbuhnya kumis dan jenggot pada area wajah, lalu tumbuhnya jangkut. Nah, suara laki-laki itu akan menjadi berat dan besar. Dan lalu rambut tipis di area-area tertentu juga sudah mulai tumbuh, lalu mudah berkeringat, terus tubuh itu semakin tinggi, terus yang terakhir itu terbentuknya otot-otot pada tubuh. Pembahasan selanjutnya adalah hal yang harus dilakukan pada masa pubertas.
Mari kita cari tahu. Nah, jadi yang pertama adalah menjaga serta mengontrol perasaan. Karena pada saat masa pubertas ini, orang cenderung merasa kaget dengan perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah bertanya kepada orang tua tentang masa pubertas. Selanjutnya yang ketiga adalah mengonsumsi makanan sehat dan juga bergizi. Pastikan juga menghindari makanan-makanan cepat saji. Kemudian yang keempat adalah menjaga kebersihan alat kelamin. Dan yang kelima adalah memahami perubahan fisik. Karena hal ini itu sangat penting untuk remaja agar dapat mengerti gitu apa saja sih yang harus dilakukan ketika menghadapi perubahan tersebut. Selain yang disebutkan tadi, kita juga perlu mengisi kegiatan kita dengan hal-hal yang positif seperti berpikiran positif, membaca buku pengetahuan, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki oleh kita. Kemudian kita juga bisa memilih pergaulan yang baik dan juga sehat. Nah, pada saat masa pubertas ini juga kita perlu mengetahui nih bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh orang lain. Untuk perempuan ada bagian mulut, dada, dan juga kemaluan. Untuk laki-laki yaitu ada pantat dan juga kemaluan. Nah, karena hal tersebut itu sifatnya sangat privacy dan sangat rahasia, serta hanya diri kitalah yang berhak melihatnya dan menyentuhnya. Nah, materi selanjutnya yaitu cara merawat diri pada masa pubertas. Nah, pada masa pubertas ini juga penting loh untuk merawat diri kita, yang antara lain yang pertama mencuci muka. Mencuci muka ini bertujuan untuk menjaga agar muka kita tidak berjerawat. Karena pada masa pubertas ini adanya perubahan hormon yang memicu produksi minyak di muka. Nah, yang kedua, mandi. Mandi ini bertujuan untuk mengantisipasi pertumbuhan jamur dan mengantisipasi bau badan. Nah, selain main-main, kita juga menggunakan deodoran. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Dan yang keempat, mengganti pakaian dalam. Dan yang terakhir, istirahat dengan cukup. Tujuannya untuk membantu pertumbuhan dan proses regenerasi sel apabila ada sel dalam tubuh yang rusak. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yaitu cara merawat kesehatan reproduksi. Nah, dapat kita ketahui bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting loh untuk mengantisipasi munculnya sumber penyakit seperti infeksi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga kebersihan pakaian. Yang kedua, pada wanita ketika sedang menstruasi, gunakanlah pembalut yang baik, lembut, nyaman, dan tidak menimbulkan iritasi. Yang ketiga, merawat kebersihan organ intim dengan baik dan bersihkan organ intim setelah buang air kecil. Yang keempat, makan makanan yang sehat. Dan yang kelima, terapkan gaya hidup yang sehat. Dan yang terakhir, yang keenam, rajinlah cek kesehatan reproduksi ke dokter untuk menjaga agar tetap sehat. Nah, anak-anak, dari materi yang sudah diberikan tadi, kita harus mengingatnya dengan baik ya. Seperti bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, baik itu perempuan dan laki-laki. Serta menjaga kebersihan diri dan menjaga kesehatan pada alat reproduksi itu sangat penting bagi diri kita. Nah, materi untuk kali ini dicukupkan, dan sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.